Wabarakatuh. Tong 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 tong. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat. Edisi siaran langsung kali ini tetap di ordinat yang sama, Makassar, tepatnya Jalan Muhammad Jufri. Silakan Ki, yang Makassar, Jeneponto, Sopeng, Bugis, mendekat Ki. Orang di sini Oke. Judul yang kita angkat kali ini adalah tentang teknik yang berkaitan dengan kalimat urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Ku ini adalah Allah. Maka urusi urusan Allah, maka urusan kita pun akan diurusinya. Tetapi ini kalimat yang gak mudah. Ini full teknik, full rumus, full hukum. Karena kalau gak pas rukun syaratnya dan gak pas teknologinya, gak akan pernah bisa kebuktikan kalimat ini. Ini dia. Nah, ketika kita telah ketemu gelombang mutlak, artinya kita telah dibaiat dan telah ada nur di dalam diri kita, maka lanjutannya adalah kita mesti berabdi ngurusi urusan Allah dan Rasul. Maka orang ini akan ada dua gravitasi medan magnet yang ke bawah yaitu ke gelombang infra dan yang ke atas adalah ke gelombang ultra. Infra ini ke arah nafsu, kemudian bawah sadar dan sebagainya. Tapi yang ke gelombang ultra ini sangat sulit. Karena engkau mesti mengenalkan diri dan mesti ketemu dengan saluran gelombang mutlak. Jika nggak ketemu saluran gelombang mutlak, kau hanya ketemu dengan alamnya gendruwo. Atau ketika kau olah meditasi, olah semedi, olah spiritual, tapi karena kau tidak ketemu dengan gelombang mutlak, tidak ada alat mutlak di dalam dirimu, maka kau hanya bisa turun gelombang. Begitu engkau nol, malah bisa turun, yaitu medan magnet ke bawah. Tapi yang medan magnet ke atas ini, kau mesti dulu berabdi kepada Allah yang wujud. Artinya Tuhanmu yang ada alamat ordinatnya di dunia ini. Atau ada alamat wujud zahirnya. Nah, tentang wujud Allah telah kami terangkan di edisi sebelumnya. Bahwa Allah itu sifatnya wujud, maka dia akan mewujud. Dan wujudnya akan serupa dengan wadah sang pembawa nurnya atau utusan. Tapi wujud itu bukan Allah, wujud itu bukan Rasulullah, tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya wujud tersebut. Nah, karena di dalam sistem ketuhanan itu bagi yang telah sudah baiat adalah wir sendiri, wir jamaah, suluk dan bakti. Ini adalah bakti kepada urusan ketuhanan. Nah, cocok dengan kalimat urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Jika kita nggak ngurusi urusan Tuhan, nggak ada medan magnet ke atas. Jadi ini kan tadi tengah-tengah ini kan gelombang akal sadar sonor. Di bawahnya ini ada infrasadar atau infrasonor. Kalau ke atas ini adalah ultrasadar atau ultrasonor. Ini sulit, karena apa? Akalmu mesti lenyap. Jasmanimu mesti lumpuh. Hakikatmu mesti hilang dirimu menjadi dia itu sendiri. Adaptasinya itu sulit. Maka ibarat jalan nanjak beda dengan jalan turun. Kalau jalan turun gampang. Kalau jalan nanjak makin tinggi dia makin besar pula angin atau ujian yang menerpa dirinya. Maka mau gak mau kita harus lazimkan ngurusi urusan Allah. Apapun dimanapun berada, maka lazimnya dahulukan urusan Allah dibandingkan urusanmu sendiri. Urusan keluargamu, urusan kepentinganmu, urusan apamu itu mesti dahulukan urusan Allah. Tetapi pada prakteknya ketika orang itu masih di stasioner dunia, itu sangat sulit. Kenapa? Kita pasti akan ketemu dengan benturan, persimpangan. Ini kita kita A.
B ini adalah urusan kita dan C adalah urusan Allah. Nggak mungkin ya kita mengerjakan dua-duanya itu akan sinergi terus. Nggak mungkin kita ngurusi urusan kita nyambi dengan ngurusi urusan Allah. Pasti satu saat kita akan terbentur di sini, di persimpangan, ya, di persimpangan. Nah, pada saat ini di sini pegang rumusnya ya. Ketika sudah di sini, usahakan dulu syariatnya sampai sudah mentok di sini di persimpangan, maka pilihlah yang C. Walaupun di sini dengan penuh resiko kau tinggalkan B ini. Entah itu kau dipecat dengan pekerjaanmu, entah kau itu habis rumah tanggamu dan sebagainya, atau sakit atau derita atau egomu dihilangkan. Ketika sudah ketemu mentok di sini di persimpangan, maka dahulukan urusan Allah. Tapi ketika kau sudah selesai rukun syarat syariatnya sungguh-sungguh mati-matian, ada batas limit nih, waktu dan kemampuanmu. Ketika waktunya telah final di sini, maka lompatlah kepada urusan Allah. Kalau sudah begitu, pasti Allah akan mengurusi urusan yang B ini dengan cara dan proses yang tidak pernah kau bayangkan. Nah, pelan-pelan ya. Ini teknikal ya. Kau di sini, secara prinsip kita akan ketika telah melewati proses ilmu tarikatullah, kita akan mengalami dua gravitasi ya. Urusan dunia dan urusan akhirat kan gitu. Urusan dunia contohnya ya cari makan, urusan anak istri, kemudian pekerjaan dan sebagainya. Nah, urusan Allah itu adalah termasuk ya wirid sendiri, wirid jamaah, suluk dan bakti. Nah, ini nggak mungkin jalan dua-duanya seimbang, seiringan, nggak mungkin. Ada satu saat kita akan ketemu dengan ini persimpangan. Lihat ya. Kita tetap bersyariat di sini, bersyariat dan juga berhakikat loh ya. Tapi di sini ada limit waktu dan kemampuanmu, batas limit. Maka ketika sampai sini nggak ada pilihan ya. Ini kan dua-duanya harus memilih kita. Nggak ada pilihan ya, kita ngurusi urusan ini kemudian nanti ngurusi ini, enggak. Ini dua-duanya ada dalam waktu satu pilihan yang sama. Maaf ya, satu waktu yang sama dan kita harus memilih. Opsinya hanya harus mengorbankan salah satu loh ya. Nggak ada dua-duanya jalan, nggak bisa. Ketika sudah di persimpangan ini, maka ketika rukun syaratnya ya, ketika akalmu telah lumpuh, rukun syariatmu pun telah terhenti, dan limitnya telah ada di puncak batas. Maka kalau sudah begini, lompatlah ke sini, ke urusan Allah. Maka janji Allah ini pun kita akan diurusinya dengan cara yang kita tidak mengerti, dengan proses yang kita tidak pernah bisa bayangkan. Karena dia mutlak. Maka itulah urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Nah, tapi ketika terakhir ini, di persimpangan ini, kalau belum ketemu syariat yang maksimal, jangan memilih ini. Jangan, itu bahaya. Itu manusiawimu, bukan urusan Tuhan. Ya. Ketika kita di persimpangan inilah baru terjadi di ayat tadi. Urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Yaitu ketika kau telah melewati batas rukun syariat usahamu dan juga limit waktumu. Jadi ketika di sini engkau harus memilih karena harus memilih salah satu dari dua itu. Nggak bisa kita pilih dua-duanya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Ketika sudah ada pilihan ya, misalkan ya. Kita ada acara suluk tanggal 20 misalkan. Kita niat suluk. Maka mati-matian kita dalam hati kan ada getaran ya, seolah-olah panggilan untuk suluk ya gitu. Sementara kita ada pekerjaan. Maka kejar syariatnya sampai tanggal 19. Begitu tanggal 19 apapun yang terjadi, lompatlah. Karena akalmu sudah terhenti di situ. Sudah nggak bisa apa-apain, nggak ada pilihan. Karena kau telah mengusahakan cara syariatnya
pekerjaanmu tadi. Tapi kalau sudah terbuntu dan gak ada pilihan untuk mengerjakan dua-duanya, maka harus memilih salah satu. Dahulukan urusan ini. Maka ini pun akan diurusinya dengan sesuatu yang amazing. Itu luar biasa Tuhan. Tapi jarang orang yang mau. Karena apa? Begitu ini terlihat ada resikonya, orang ini ditutup sama dia. Udahlah lain waktu saja, ya toh? Itu kelirunya di situ. Mana ada campur tangan Tuhan untuk membentuk karakter hidupmu? Nggak bisa. Jadi ini harus melewati batas kemampuan batas kemampuan maksimalnya manusia. Kalau belum maksimal, jangan coba-coba memilih. Itu nafsumu lagi. Jadi ya, sampai putus asa. Asanya itu telah terhenti. Akalnya terhenti, batas limit waktunya pun terhenti. Barulah memilih urusan Allah. Maka ini pun pasti diurusinya. Nah itu. Demikian juga tentang sedekah, tentang ubudiyah, tentang kurban, tentang sabilillah. Harus seperti itu semua. Karena apa? Nggak mungkin ya dua-duanya jalan seimbang. Nah, Tuhan akan mengangkat yang ini, yang kerohanimu. Maka ini mesti diadaptasikan dengan cara dia, bukan cara kita. Itu yang katanya rezeki ya, dari jalan yang tidak kau sangka-sangka. Artinya apa? Tidak bisa kau bayangkan oleh nalar akalmu. Akalmu terhenti. Nah itu. Jadi kerjakan syariatnya beriring dengan tarikatnya dan hakikatnya. Nanti lama-lama kau akan terhenti di persimpangan. Kamu gak bisa memilih dua-duanya, harus satu. Dan satunya mesti kau korbankan. Tapi ketika telah melewati batas limit tertinggi kemampuan manual, kemampuan maksimalmu, maka urusi urusan Allah, C, maka B urusanmu akan diurusinya. Apapun kelihatannya, apapun yang terjadi, itu sudah terbaik dari Tuhan. Entah itu kau dipecat, entah itu rumah tanggamu buyar, tapi di situ ada banyak rahmat di dalamnya. Kamu nggak tahu, itulah adaptasi dengan ridho. Ridho itu bukan dengan kesesuaian akalmu, tidak. Ridho itu tidak dengan harus sesuai dengan bayangan seleramu, tidak. Ridho itu kau telah terhenti di batas seluruh kriteria, definisi, gambaranmu, kemampuanmu, nalarmu. Dan kita akan masuk ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu kita akan dinaikkan gelombang kita atau kuantum bahasa kami. Oke, demikian, nggak panjang-panjang karena saya mau jalan-jalan dengan pejabat-pejabat di sini ya. Kami ada meeting khusus dengan para pejabat sini. Kebetulan ada undangan. Ya, oke ya. Salam taklim marifat. Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, berkembang di mana-mana ya. Jangan marah kalau kami sebut haleluya ya. Puji Tuhan ya. Kamu kan pusing. Loh, kok begitu? Ya. Salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim marifat, salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong 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 tong. Ayo kita